Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Feti Fatimah Mulian yang terhormat, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nita Denada Agustin dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi kelas AK1A dengan nomor induk mahasiswa 652310008. Hari ini saya akan menyampaikan presentasi saya tentang penentu harga faktor produksi dan juga distribusi pendapatan dan kemiskinan. Berikut adalah hasil presentasi saya. Penentu harga faktor produksi. Apa itu penentu harga faktor produksi? Penentu harga faktor produksi melibatkan berbagai pertimbangan termasuk harga produksi, permintaan pasar, dan faktor-faktor ekonomi. Analisis biaya seperti biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead harus dilakukan. Selain itu, pertimbangkan juga kondisi pasar dan strategi penempatan harga pesaing. Apa aja sih yang dapat mempengaruhi harga faktor produksi? Yang pertama ada biaya produksi. Harga faktor produksi seringkali mencerminkan biaya produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Lalu yang kedua ada permintaan dan penawaran. Seperti harga pada umumnya, penentu harga faktor produksi dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran di pasar. Lalu ada persaingan. Tingkat persaingan di pasar dapat mempengaruhi harga faktor produksi. Persaingan yang ketat mungkin menekan harga, sementara kekurangan faktor produksi dapat meningkatkannya. Lalu ada inflasi. Faktor ekonomi seperti inflasi dapat berdampak pada harga faktor produksi, mengakibatkan penyesuaian harga untuk mengimbangi perubahan nilai uang. Lalu ada teknologi. Kemajuan teknologi dapat mempengaruhi produktivitas faktor produksi yang dapat berdampak pada harga. Inovasi yang meningkatkan efisien produksi dapat menurunkan biaya dan mempengaruhi harga. Regulasi pemerintah. Kebijakan pemerintah termasuk regulasi terkait upah minimum atau subsidi dapat memainkan peran penting dalam menentukan harga faktor produksi loh. Penting loh untuk memahami dinamika pasar dan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi penentu harga faktor produksi.
Ada beberapa jenis penentu harga faktor produksi yang umumnya digunakan dalam ekonomi dan bisnis. Beberapa di antaranya meliputi: yang pertama ada harga pasar, lalu yang kedua ada harga biaya. Yang ketiga ada harga marginal produk. Harga faktor produksi ditetapkan sejajar dengan kontribusinya terhadap produksi tambahan atau nilai tambah marginal. Yang keempat ada harga pasar marginal. Faktor produksi diberi harga sejajar dengan pasar terakhir yang diterima oleh unit faktor produksi terakhir digunakan. Kelima ada negosiasi kontraktual. Penentu harga faktor produksi dapat melibatkan negosiasi antara pihak yang terlibat seperti produsen dan penyedia faktor produksi. Yang keenam ada intervensi pemerintah. Pemerintah dapat ikut campur dalam menetapkan harga faktor produksi melalui regulasi atau subsidi untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Jadi, setiap metode yang tadi saya sampaikan memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing, tergantung pada konteks ekonomi dan kebijakan bisnis. Pemilihan jenis penentu harga yang tepat dapat berdampak pada keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keberlanjutan bisnis. Lalu materi kedua ada distribusi pendapatan dan kemiskinan. Distribusi pendapatan mencakup pembagian pendapatan di masyarakat, sementara kemiskinan berkaitan dengan kondisi di mana seseorang atau kelompok tidak memiliki cukup sumber daya untuk kehidupan yang layak. Materi distribusi pendapatan mencakup konsep Gini ratio, kurva Laurent, dan kebijakan redistribusi. Sementara tentang kemiskinan melibatkan faktor-faktor garis kemiskinan. Anda dapat memilih untuk mendalami aspek tersebut dalam distribusi pendapatan atau kemiskinan sesuai minat atau kebutuhan Anda. Misalnya, ingin mengetahui lebih banyak tentang pengaruh kebijakan pemerintah terhadap distribusi pendapatan, atau ingin memahami strategi yang efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Materi lanjutan tentang distribusi pendapatan dapat mencakup analisis dampak globalisasi terhadap ketidaksetaraan, peran pendidikan dalam membentuk distribusi pendapatan, dan dinamika pasar tenaga kerja. Sementara itu, pada aspek kemiskinan, Anda dapat mengeksplorasi topik seperti kemiskinan siklus, hubungan antara kesehatan dan kemiskinan, serta strategi kebijakan untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Dampak globalisasi terhadap distribusi atau strategi kebijakan konkret dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Dampak globalisasi terhadap distribusi pendapatan. Globalisasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan melalui beberapa cara. Pertama, meningkatnya perdagangan internasional. Yang kedua, ada investasi asing dapat memberikan dampak positif pada investor tertentu, namun mungkin meninggalkan sektor lain dipinggirkan. Strategi kebijakan konkret dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Yang pertama ada program pemberian langsung atau direct cash transfer, memberikan bantuan keuangan langsung kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti bahan pokok. Yang kedua ada pendidikan dan pelatihan keterampilan. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pasar tenaga kerja. Lalu ada program kesehatan universal, menjamin akses semua lapisan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang terjangkau. Keempat, reformasi struktural ekonomi, menerapkan kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan inklusif dan mengurangi ketidaksetaraan dalam distribusi keuntungan. Lalu ada land redistribution, melakukan retribusi tanah untuk memberikan akses tanah kepada masyarakat yang kurang mampu.
Memilih strategi kebijakan ini secara bersamaan dapat membantu mencapai pengurangan kemiskinan yang berkelanjutan dan merata. Dan berikut adalah contoh-contoh kasus pada materi yang tadi saya sampaikan. Dan contoh kasus yang pertama ada kasus distribusi pendapatan. Contoh kasus distribusi pendapatan di Indonesia dapat dilihat dari data Gini Ratio yang mengukur tingkat ketidaksetaraan. Jika Gini Ratio tinggi, distribusi pendapatan cenderung tidak merata. Pada suatu periode, Gini Ratio di Indonesia meningkat karena pertumbuhan ekonomi yang tidak merata di berbagai sektor. Lalu ada kasus kemiskinan. Sebagai contoh kasus kemiskinan di Indonesia, kita dapat mengamati kelompok masyarakat di daerah pedesaan yang menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Faktor ini dapat menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan di kalangan mereka. Lalu ada strategi kebijakan. Pemerintah di Indonesia merespon ketidaksetaraan dan kemiskinan dengan mengimplementasikan program seperti Kartu Prakerja untuk meningkatkan keterampilan pekerja, serta program bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan atau biasa disebut PKH, dan bantuan panganan tunai atau biasa disebut BPNT untuk mendukung keluarga miskin. Meskipun langkah-langkah ini telah memberikan dampak positif, tantangan terus bermunculan dan perlu kebijakan yang berkelanjutan untuk mencapai distribusi pendapatan yang lebih merata dan mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.